Saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dalam Renungan Harian Provinsi MSC Indonesia, edisi Rabu 30 November 2022. Hari ini kita bersama-sama merayakan Pesta Santo Andreas Rasul. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai 22. Injil Matius itu antara lain berbicara tentang panggilan Simon Petrus dan Andreas. Ketika Simon Petrus dan Andreas sedang menebarkan jala di danau, Yesus datang menjumpai mereka dan berkata, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Simon Petrus dan Andreas segera meninggalkan jala mereka dan mengikuti Yesus. Dalam Injil kita mengetahui bahwa Andreas adalah murid Yohanes. Dan Andreas tertarik kepada Yesus ketika Yohanes Pembaptis sambil menunjuk kepada Yesus berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Bersama seorang murid lainnya, Andreas datang kepada Yesus dan tinggal bersama-sama dengan Yesus. Sesudah peristiwa itu, Andreas mula-mula berjumpa dengan Petrus dan berkata, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Dan yang menarik, sesudah berkata demikian, Andreas membawa Simon Petrus kepada Yesus. Santo Andreas adalah rasul pertama yang menanggapi panggilan Kristus untuk mengikutinya. Namun yang luar biasa pada Santo Andreas adalah fakta bahwa Andreas tetap dekat dengan Yesus selama sisa hari-hari hidupnya dan terus hidup dengan keberanian iman, mewartakan Yesus dengan keberanian iman, sehingga ia rela menderita kematian yang sama seperti Yesus, yaitu penyaliban. Tradisi yang sangat tua menceritakan bahwa saat Santo Andreas menghadapi ajalnya di Patras di Yunani, ia meminta dipaku di salib yang berbeda dengan salib Tuhan Yesus, yaitu salib diagonal, salib yang berbentuk huruf X. Sang Rasul pada kesempatan itu, menurut sebuah cerita kuno yang berasal dari awal abad ke-6 yang berjudul The Passion of Andrew, antara lain berkata, "Salam, oh salib yang diresmikan tubuh Kristus. Aku datang kepadamu dengan penuh keyakinan dan sukacita, sehingga engkau juga dapat menerimaku dengan penuh sukacita sebagai murid dari Dia yang digantung di atasmu." Mari kita perhatikan betul kata-kata penting ini. Penuh keyakinan dan sukacita. Kata-kata ini membawa kita kembali kepada Injil hari ini, kepada kata-kata Yesus dalam Injil hari ini. "Ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Kalau kita melihat Santo Andreas, gerakan yang tampak adalah pergi kepada Yesus dan tinggal bersama dengan Yesus. Kita dapat membayangkan bahwa tinggal bersama dengan Yesus, Andreas tentu mengalami kasih dan balas kasih dari Tuhan Yesus. Kasih dan belas kasihan yang membuatnya menjadi penjala manusia, yaitu menjadi pewarta Injil, menjadi orang yang menarik orang lain kepada Yesus Kristus. Kita tahu, ia menjadi pengkhotbah dan penerjemah Yesus di dunia Yunani sampai wafat sebagai martir. Semuanya dilaksanakan dengan penuh keyakinan dan sukacita, juga ketika dia mengalami penyiksaan salib. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, dalam perayaan Ekaristi kita mendengarkan kata-kata yang sama yang diucapkan oleh Yohanes Pembaptis kepada Andreas dan murid lainnya. "Lihatlah anak domba Allah." Kalau Andreas tersentuh dengan kata-kata Yohanes Pembaptis itu dan memutuskan pergi kepada Yesus dan tinggal bersama dengan Yesus, maka dalam Ekaristi Kudus Tuhan Yesus yang mengundang kita untuk datang kepadanya
dan bersatu dengannya. Yesus merendahkan diri untuk datang kepada kita, untuk tinggal bersama dengan kita. Melalui sakramen Ekaristi, Tuhan tinggal di dalam kita dan kita di dalam Tuhan Yesus. Itulah pengalaman yang luar biasa, pengalaman yang mestinya menyentuh kita untuk menjadi seperti Santo Andreas. Dalam Ekaristi kita mengalami kasih dan belas kasih Tuhan. Dan pengalaman ini mestinya mengundang kita untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh Santo Andreas. Mengikuti Kristus, tetap dekat dengannya, dan menjadi penjaga manusia, yaitu menjadi pewarta Injil, membawa orang lain kepada Yesus, terdorong oleh pengalaman akan kasih dan belas kasih Tuhan. Kita berdoa agar kita menjadi seperti Santo Andreas, tinggal bersama dengan Yesus, dekat dengan Dia, supaya kita mengalami kasih dan belas kasih-Nya, sehingga seperti Rasul Andreas, kita mewartakan kasih karunia Tuhan, membawa orang lain kepada Tuhan Yesus dengan penuh keyakinan, dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati kita semua.